Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada murid-murid Budi Suci 7 Bintang dimanapun kalian berada, dan untuk saudara muslim dimanapun kalian berada, kita lanjutkan hikayah tentang putra iblis yang kelima. Sebelum kita mulai, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya bisa menolong kita di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Setelah kita bahas putra-putra iblis yang nomor 1 sampai nomor 4, kini kita bahas putra iblis yang nomor 5, yaitu yang terakhir. Siapa namanya? Tasbar. Tasbar itu putra Ja'an yang nomor 5. Sangat tangguh juga, sangat ulet juga. Tugas utamanya adalah mengajak orang untuk bunuh diri, mengakhiri kehidupan, memutuskan kenikmatan Allah, menjadikan orang berputus asa, menjadikan orang menjauh dari nikmat-nikmat Allah, dan yang pasti mengajari manusia untuk mengingkari kufur nikmat. Dia sangat solid juga, nggak pernah berhenti pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun berada pasti akan mendatangi setiap makhluk manusia. Bahkan bukan hanya orang banyak, dalam kesendirian pun dia akan tetap didatangi. Apalagi orang yang sedang bermasalah, masalah ekonomi, masalah pangkat, masalah percintaan, masalah keluarga. Mendatangi mereka dari beberapa sisi, beberapa jalan. Menjadikan orang tadi berputus asa. Kalau sudah putus asa, ujung-ujungnya apa yang dibisikkan dalam hati? Ayo bunuh diri saja. Itu puncak terakhir dari ajaannya Tasbar tadi. Menghapus rasa syukur kepada Allah dari hati hamba-hambanya, ya. Hamba-hambanya manusia dibuat lupa dengan apa yang telah diberikan kepada Allah kepada manusia berupa banyak kenikmatan,
dan banyak kenikmatan, banyak anugerah, ya. Tapi Tasbar akan berusaha sekuat tenaga dan bala tentaranya agar manusia itu tidak memiliki rasa syukur dan selalu diajari dalam hatinya untuk mengeluh. Tidak memikirkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita berupa banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang baik, nikmat anak-anak yang baik, nikmat istri yang baik, nikmat suami yang baik. Akan disisipkan dalam hatinya rasa kecewa, hanya hal-hal sepele, rasa kecewa. Akhirnya apa? Mereka bertengkar. Setelah mereka bertengkar, didekatilah mereka, dibakar dalam hatinya. Kamu sudah tidak diperhatikan, kamu disepelekan, kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain, kamu pokoknya apapun yang membuat dia sampai dia bagaimanapun caranya agar putus asa, minimal stres. Bagi orang yang sakit, dimasuki dalam akal pikirannya agar apa? Mereka berputus asa dengan sakitnya. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah yang lain. Artinya apa? Mengajari manusia agar menjadi kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, dia akan mengeluh dalam banyak hal. Sehingga keluhan-keluhan tadi ketika didengarkan oleh sanak keluarga atau orang-orang terdekat yang terus-menerus seperti itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa marah dari keluarganya. Karena menimbulkan rasa marah tadi, akhirnya ada terjadi perpecahan. Yang tadinya hormat jadi tidak hormat. Itu yang dikelola oleh Tasbar. Artinya apa? Yaitu tadi, selalu saja mencari masalah agar apa? Manusia-manusia itu kufur nikmat. Walaupun dia sudah punya gunung emas, tetap aja dia mengeluh dan masih kurang gunung emas lagi. Artinya apa? Menumbuhkan sifat serakah juga, tapi di sisi lain ditumbuhkanlah kufur nikmat tadi. Kurang. Kalau Aswad fitnah memfitnah, ya. Kalau Tasbar mengajari untuk kufur nikmat. Dan itu menyerang siapa saja. Bukan hanya orang tua, tapi menyerang anak muda, anak-anak, orang muda, bahkan orang tua sekali. Bahkan kadang-kadang orang tua itu malah diajari untuk membuat rasa jengkel terhadap anak-anaknya. Agar apa? Terjadi perpecahan di antara keluarga.
Itu orang tua bahkan mungkin sudah diberi apa saja karena kemampuannya anaknya segitu, tapi dia merasa masih kurang. Terus ngomong anaknya kurang berbakti lah, tidak berbakti, anak durhaka, kau nggak nurut sama orang tuanya. Padahal kalau sudah orang tua sudah uzur dan anaknya sudah dewasa dan berkeluarga, pasti anaknya punya pedoman sendiri, dan pedoman anaknya itu belum tentu lebih jelek daripada pedoman orang tuanya. Bisa juga pedoman anaknya lebih bagus daripada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ya itu tadi, orang tua diajari kolot dan merasa benar sendiri. Setelah merasa benar sendiri karena tidak cocok dengan anaknya, maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang buruk dari mulutnya, mengumpat atau menghargai anaknya, mengatakan tidak tidak merasa kasihan sama orang tua, padahal anaknya sudah berkeluarga sendiri dan harus mengurusi keluarga sendiri. Artinya seakan-akan anaknya dibuat menjadi anak yang durhaka, walaupun memang ada anak-anak yang durhaka, dan anak-anak yang durhaka itu juga dihasut sama Tasbar tadi. Itulah dari sisi manapun kita diserang. Dan nanti kalau kita sudah keluarga itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kufur nikmat, dan ketika kufur nikmat tadi itu menjadi lupa sama Allah. Akhirnya dibisiki dalam hati, keluargamu sudah tidak menghiraukan kamu, masalah kamu sudah tidak bisa diselesaikan. Ya, bisik dalam hati, sudah gantung diri, bunuh diri, mati, sudah selesai masalah kamu, utang kamu sudah lunas. Ya, kalau perlu bunuh dirinya jangan cuma kamu, nanti kasihan anak kamu, siapa yang merawat? Anaknya dibunuh sekalian, anaknya nggak tahu apa-apa, nggak berdosa, diminumin racun, jadilah mati sekeluarga. Wow, langsung para petugasnya Tasbar menghadap kepada junjungannya, yaitu Tasbar tadi, mengatakan bahwa aku telah berhasil menghancurkan manusia dengan berbagai sisi, dengan berbagai metode. Akhirnya mereka bunuh diri. Maka kematiannya adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah, mati dengan kusnul khotimah. Akhir kematian yang buruk dan cara kematian yang buruk. Itu yang diharapkan. Apakah di sana sudah setelah kematiannya itu selesai masalahnya? Oh, enggak. Hutang tetap hutang. Harus dilunasi sama keluarganya. Kalau enggak, sama dengan menggantung jiwanya di antara langit dan barzah. Bunuh diri. Ya. Semua, bahkan di daerah Yogyakarta, di daerah selatan Yogyakarta, masuk wilayah Yogyakarta itu ada daerah Gunung Kidul. Kalau dulu itu sentralnya bunuh diri. Bahkan orang-orang yang ditarget untuk bunuh diri itu biasanya sudah didatangi sama
bahasa sananya itu pulung gantung, atau iblis yang datang menyerupai bola api ke dalam rumahnya, ke atas rumahnya. Tahu-tahu biasanya orang-orang tersebut sudah diperlancar untuk bunuh diri, dibisikin. Itu orang-orang yang jiwanya kosong, orang-orang yang jauh dari kalimat-kalimat Allah, itu gampang didatangi, gampang dimasukin dalam dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik, yaitu salah satunya bunuh diri tadi. Nah, itu tugas mereka. Bahkan dengan uang, dengan huta yang tidak seberapa, mereka bisa gantung diri atau minum obat. Bahkan hanya karena kecemburuan terhadap suaminya yang belum tentu kebenarannya, dia bisa bunuh diri, bisa gantung diri. Ya. Artinya banyak sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan dengan baik. Tapi karena hatinya sudah niatan untuk bunuh diri, dan itu diikrarkan dan didengar oleh setan, maka setan akan berusaha agar bagaimana dia secepat mungkin, atau berbagai cara, berbagai waktu, berbagai masalah, bagaimana dia agar bisa melakukan bunuh diri. Makanya ada orang yang bunuh diri hari ini gagal, akhirnya bisa ditolong. Nanti beberapa tahun lagi dia pengen bunuh diri lagi. Kalau masih ketolong, udah aman. Berapa tahun lagi dia masih sampai target daripada tasbar tadi terpenuhi. Nah, untuk orang-orang yang sudah pernah punya keinginan bunuh diri, apalagi sudah melakukan, maka kalau dia sadar bahwa bunuh diri adalah suatu dosa, maka itu harus dihapuskan dalam dirinya. Artinya dia harus bertobat sama Allah, bertasbih sama Allah, istighfar sama Allah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan tetap menegakkan ibadah. Karena hanya dengan itu kita mendapat perlindungan daripada tasbar dan para iblis pulung gantung tadi. Nggak ada jalan lain kecuali kita beribadah, selalu mohon sama Allah agar diberi perlindungan dari sesuatu yang buruk, dan belajar agama. Karena dengan belajar agama itu kita jadi paham, oh apa toh yang dikehendaki Allah itu kepada diri kita. Nah, batasan-batasannya apa? Nah, kita tahu nanti bahwa Allah itu memang Maha Rahman dan Maha Rahim, sehingga Dia hanya menguji kita sampai kita sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan ujian tadi. Nah, makanya ketika kita diuji, kita cepat-cepat merapat, hati kita merapat kepada ajaran agama, sehingga para tasbar tidak mendekati kita dari berbagai sisi. Selalu ucapkan di pagi hari atau menjelang malam hari ta'awudz, paling tidak sekali. A'udzubillahi minasyaitonir tasbar nirrajim wal jundihi wal abnaini. Ya Allah, mohon perlindungan kepada Allah daripada setan yang bernama tasbar. Ketika keluargamu, saudaramu ada yang menginginkan bunuh diri atau kematian atau apa, mencoba untuk bunuh diri, ucapkan itu, ingatkan itu, kalau tidak pasti akan didekati. Dia akan berusaha bagaimanapun agar orang tadi melaksanakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan kalau sudah terlaksana seperti itu,
kita termasuk orang-orang yang kalah, bukan termasuk orang-orang yang menang. Bukan menyelesaikan masalah, itu akan menambah masalah di dunia dan di akhirat nanti. Ulasan yang panjang lebar ini semoga membuat kalian paham bahwa lawan kita di dunia ini bukan hanya nafsu kita. Kalau orang mengatakan perang yang paling besar adalah mengalahkan nafsu diri kita, memang betul. Tapi nafsu diri kita itu mungkin biasa-biasa saja dan tidak terlalu membahayakan kalau tidak didukung oleh para iblis tadi yang menyerang kita dari berbagai sisi. Kansa mengajak kita untuk tidak beribadah, Zalnabur mengajari orang kita berbohong, ya. Dasim mengajari orang kita berzina, Aswad mengajari orang kita untuk saling memfitnah, menghancurkan, ya. Tasbar mengajari orang untuk kufur nikmat, yang ujung-ujungnya nanti akhirnya apa? Bunuh diri, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada diri kita, saudara-saudara kita dimanapun berada. Semoga Allah selalu melindungi daripada perbuatan-perbuatan setan dan menjadikan kita seorang muslim yang baik, muslim yang santun, muslim yang tidak takfiri atau menjelekkan dan mengkafirkan muslim-muslim yang lain, muslim yang menghargai, menghormati agama orang lain. Karena apa? Kalau kita menghina agama orang lain, pasti agama kita dihina orang lain. Berilah contoh yang terbaik kepada saudara-saudara kita, dan jika mereka mendapat hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjadi muslim yang terbaik, menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, Allah selalu menyayangi kita.